Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. 3 tanda bahwa Allah sedang menyayangimu diam-diam. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah menggambarkan apa yang dirasakan Raihan di dalam dadanya. Ia duduk termenung di teras rumah, memandangi jalanan yang basah oleh hujan tipis. Tangannya gemetar memegang ponsel yang baru saja menampilkan kabar buruk, usahanya bangkrut. Semua simpanan habis. Semua rencana hancur. Ia menengadahkan wajah, menatap langit, dan bertanya dalam diam. Ya Allah, di mana kasih sayangmu? Kenapa kau biarkan aku jatuh sedalam ini? Jawaban itu tidak langsung datang. Yang datang justru gelisah. Gelisah yang menggerogoti pikirannya siang malam. Gelisah yang membuat tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Gelisah yang membuat hatinya berdebar tanpa alasan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dalam kegelisahan itu, ada dorongan samar untuk mengambil air wudhu. Ada kerinduan aneh untuk bersujud, meski mulutnya masih kaku untuk berdoa. Tanpa sadar, air matanya mengalir di sajadah. Dalam heningnya malam, Raihan memeluk dirinya sendiri, merasa kecil di hadapan Allah. Dan disitulah tanda pertama mulai berbicara. Tanda pertama, hatimu gelisah saat jauh dari ibadah. Karena gelisah itu bukan hukuman. Itu adalah panggilan cinta. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal 2. Dalam kegelisahan itu, Allah sedang membangunkannya dari kelalaian. Raihan sujud lama sekali malam itu. Bahkan ia sendiri tak tahu, berapa banyak air mata yang tumpah di atas sajadah. Dulu, ia jarang sekali sujud. Dulu, ia lebih sering mengejar dunia, berlari dari satu ambisi ke ambisi lain. Dulu, ia merasa kuat, merasa cukup. Sekarang, semua keangkuhan itu runtuh dalam sekali pukulan takdir. Di tengah keheningan, suara hati kecilnya berbisik. Mungkin inilah caramu, ya Allah, untuk membangunkanku. Rasa gelisah yang tadi dianggap musibah, kini terasa berbeda. Ada getaran halus di dadanya. Ada panggilan rindu yang ia sendiri sulit mengerti. Gelisah itu bukanlah kutukan. Gelisah itu, justru tanda bahwa hatinya belum mati. Bahwa Allah masih menginginkannya kembali. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Raihan kini mengerti. Gemetar itu bukan tanda kelemahan. Gemetar itu adalah isyarat bahwa jiwanya masih hidup. Dan Allah sedang memanggilnya pulang. Karena jika Allah membenci seorang hamba, Dia akan biarkan hati itu mati tanpa rasa, tanpa peduli lagi dosa, tanpa ingin lagi kembali. Tapi jika Allah menyayangimu diam-diam, Dia akan kirimkan gelisah, agar kamu mencari jalan pulang. Malam itu, di antara lirih istighfar dan derayan air mata, Raihan menemukan satu pelajaran besar, bahwa rindu kepada Allah adalah hadiah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Beberapa hari berlalu setelah malam penuh air mata itu. Raihan mulai membangun kebiasaan baru. Ia sholat tepat waktu, berzikir seusai sholat, dan berdoa lebih lama. Ada harapan yang ia genggam kuat dalam hatinya. Mungkin, setelah semua ini, pertolongan Allah akan segera datang. Tapi hari-hari itu berjalan lambat. Sangat lambat. Usaha kecil yang ia mulai, tak kunjung membuahkan hasil. Tabungan makin menipis. Tagihan makin menumpuk. Setiap malam, ia memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, tolong aku. Lapangkanlah jalan rezekiku. Bimbing aku keluar dari kesulitan ini. Namun jawabannya tetap sama. Sunyi, diam. Hatinya mulai bertanya-tanya. Ya Allah, apakah Engkau mendengarku? Apakah doaku terlalu hina untuk sampai ke langit-Mu? Setiap kali selesai berdoa, Raihan menatap langit kosong. Tak ada petir, tak ada hujan, tak ada pelangi. Hanya keheningan. Dalam sepi itu, rasa kecewa mulai mengintip. Bahkan sempat muncul bisikan halus. Untuk apa terus berdoa, kalau tidak ada jawaban? Tapi di tengah badai keraguan itu, sesuatu menahan langkahnya. Sebuah ingatan yang samar, pernah ia dengar dari seorang guru. Allah itu malu kepada hambanya yang mengangkat tangan berdoa lalu pulang dengan tangan kosong. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ia paksakan dirinya untuk bertahan. Ia paksakan dirinya untuk tetap berdoa. Walau belum ada jawaban, walau belum ada perubahan, ia tidak tahu bahwa dalam diam itu,
cinta Allah sedang bekerja. Bukan untuk memberinya dunia, tapi untuk mengajarkannya kepercayaan, untuk membentuknya menjadi manusia baru, yang tidak hanya berharap pada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepadanya. Diamnya Allah, ternyata bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah sedang memperhalus hatinya, agar kuat menerima anugerah yang lebih besar. Malam itu, Raihan kembali menangis dalam sujudnya. Namun kali ini, air matanya bukan lagi air mata keluh kesah. Bukan lagi air mata kecewa, melainkan air mata syukur, air mata rindu, air mata pasrah yang penuh cinta. Di tengah keheningan itu, ia sadar sebuah kebenaran yang sebelumnya tertutup kabut ego. Bahwa Allah belum mengabulkan doanya. Bukan karena Allah menolaknya, tetapi karena Allah ingin terus mendengar suaranya. Allah rindu bisikannya, Allah rindu rintihannya. Karena, bukankah saat doa dikabulkan terlalu cepat, manusia sering lupa? Bukankah saat nikmat datang deras, manusia sering menjauh? Sebagaimana Allah mengingatkan dalam firman-Nya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Adiyat, 6. Di detik itu, Raihan mengerti. Diam Allah adalah caranya memeluk dirinya lebih erat. Membiarkannya berbicara lebih lama, membiarkannya tinggal lebih lama dalam sujud. Dan setiap doa yang tertunda, adalah tambang emas pahala yang Allah simpan untuknya. Pahala kesabaran, pahala keyakinan, pahala ketulusan. Raihan kini paham, bahwa jalan menuju Allah bukan jalan instan, melainkan jalan sunyi yang ditempuh dengan sabar dan keyakinan. Dan barangkali, dalam sabar itu, ia sedang meniti anak tangga menuju surga yang abadi. Namun perjalanan Raihan belum selesai. Allah tidak hanya menguji lewat rasa gelisah, atau doa-doa yang terasa tertunda. Ada satu ujian lagi yang lebih menusuk ke dalam. Kehilangan, orang-orang yang dulu sangat ia cintai, satu persatu menjauh. Ada yang pergi tanpa alasan, ada yang berubah sikap, ada yang bahkan menusuk dari belakang. Sahabat-sahabat yang pernah berjanji setia, menghilang saat ia paling butuh dukungan. Cinta yang dulu ia pertahankan mati-matian, berakhir dengan pengkhianatan. Awalnya, Raihan merasa hancur. Ia menyalahkan diri sendiri. Ia berteriak dalam hatinya, "Kenapa engkau ambil semua yang aku cintai, ya Allah? Bukankah aku sudah berusaha menjadi lebih baik?" Malam-malamnya kembali penuh tangis. Bukan lagi karena harta, bukan lagi karena doa yang tertunda, tapi karena luka di hatinya sendiri. Sampai suatu malam, di tengah kegelapan, sebuah ayat Al-Quran seakan berbisik ke telinganya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Tangisan Raihan terhenti. Perlahan, sebuah kesadaran menembus ke dalam jiwanya. Mungkin, justru dengan kehilangan orang-orang itu, Allah sedang menyelamatkan dirinya. Mungkin cinta-cinta dunia yang ia kejar itu, adalah racun yang akan membunuh jiwanya perlahan. Allah tidak sedang menghukumnya, Allah sedang melindunginya, membebaskannya, mengosongkannya, agar hanya ada satu cinta yang tersisa. Cinta kepadanya, karena Allah tahu, hati manusia ini terlalu sempit untuk memuat banyak Tuhan kecil. Dan Allah cemburu, jika ada yang lebih dicintai hambanya selain dia. Raihan tidak lagi berpikir tentang apa yang hilang. Ia mulai fokus pada apa yang telah Allah beri. Dalam kesendirian, ia menemukan kekuatan. Dalam kehilangan, ia menemukan cinta. Dalam kegagalan, ia menemukan jalan menuju kesuksesan yang lebih hakiki. Ketika orang-orang yang pernah dekat dengannya menjauh, ia mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah hanya ingin mengajarinya untuk lebih dekat kepadanya. Mengajarinya bahwa cintanya adalah cinta yang abadi, tidak tergantung pada manusia. Dan Raihan tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih mendalam, dan lebih dekat kepada Allah. Karena ia yakin, Allah tidak pernah menguji hambanya tanpa tujuan. Segala yang terjadi adalah bagian dari jalannya menuju kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembalinya segala urusan. Sejak malam itu, sesuatu di dalam Raihan berubah. Ia tidak lagi berdoa hanya untuk meminta. Ia berdoa untuk berbicara, untuk bercerita, untuk mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan yang Maha Mendengar.
Sholat bukan lagi kewajiban baginya. Sholat telah menjadi pertemuan yang ia rindukan. Zikir bukan lagi rutinitas. Zikir menjadi jalan pulang, menenangkan badai yang bergemuruh di hatinya. Setiap langkah kecil yang ia lakukan, dilakukannya dengan keyakinan baru. Aku tidak sendiri. Allah bersamaku. Keyakinan itu membuat langkahnya lebih ringan, lebih ikhlas, lebih kuat, bahkan ketika rezekinya belum melimpah, dan masalah hidup masih berdiri di depan pintu. Hatinya kini lebih tenang, karena Raihan mengerti bahwa ukuran hidup bukan lagi seberapa cepat doanya terkabul, tapi seberapa dalam hatinya bisa bertahan dalam percaya. Allah sedang mengubahnya, membentuknya, dari seorang peminta yang terburu-buru, menjadi seorang hamba yang sabar dan percaya. Dalam hatinya, terukir kuat sebuah bisikan iman. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku hanya perlu tetap di jalan ini, sampai pintu-pintunya terbuka. Waktu berjalan. Hari-hari berat Raihan perlahan berubah warna. Pagi itu, saat ia bangun seperti biasa untuk tahajud, ada sebuah pesan di ponselnya. Sebuah tawaran kerja. Sesuatu yang dulu pernah ia impikan, kini datang sendiri, tanpa harus ia kejar mati-matian. Bukan hanya itu, sahabat-sahabat baru bermunculan. Bukan lagi mereka yang hanya hadir di saat senang, tapi teman yang mengingatkannya pada Allah. Setiap hari, hatinya terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih damai. Ia sadar, Allah tidak pernah menolak doanya. Allah hanya menundanya sampai Raihan benar-benar siap. Seperti seorang ibu yang tidak langsung memberikan pisau kepada anak kecil. Allah pun menahan jawaban doa. Karena tahu, jika dikabulkan terlalu cepat, itu bisa melukai dirinya sendiri. Terkadang, kita baru mengerti betapa berharganya sebuah hadiah, setelah kita melalui kesabaran yang panjang, bisik hatinya. Kini, Raihan tahu, Allah tidak pernah salah waktu. Allah tidak pernah salah kasih sayang. Setiap tunda, setiap pisah, setiap luka, semuanya adalah bentuk lain dari cintanya. Cinta yang ingin membawanya lebih dekat, lebih tinggi, lebih mulia. Kini, Raihan bukan lagi sosok yang sama. Dulu, ia berjalan dalam hidup dengan membawa banyak beban. Ambisi dunia, rasa takut kehilangan, kecemasan akan masa depan. Sekarang, ia berjalan dengan hati yang ringan. Karena hatinya sudah belajar untuk menggantungkan segalanya hanya kepada Allah. Dulu, ia mengira bahagia itu datang saat semua keinginannya terpenuhi. Sekarang, ia mengerti. Bahagia itu datang saat hatinya rela. Saat ia ikhlas berjalan bersama takdir yang Allah tuliskan. Setiap sujudnya kini terasa lebih dalam. Bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi sebuah percakapan jiwa dengan Sang Pencipta. Setiap linangan air matanya, bukan lagi air mata kecewa, melainkan air mata syukur. Syukur karena Allah tidak langsung mengabulkan semua keinginannya. Syukur karena Allah mengajarinya bertahan. Syukur karena Allah mencintainya, bahkan saat ia tidak mengerti. Ternyata, Raihan merenung, Allah tidak selalu menunjukkan cintanya lewat pemberian. Kadang, cintanya terasa lewat penghilangan, lewat rasa sakit, lewat doa yang belum kunjung terkabul. Tapi itu semua, justru bukti, bahwa aku ini berharga di matanya. Raihan menatap langit sore, mendung bergelayut di cakrawala, tapi di balik awan kelabu itu, ia tahu, ada matahari yang tetap bersinar. Begitu pula dengan hidup, kadang kelabu di mata manusia, tapi selalu penuh cahaya di balik pandangan Allah. Hari-hari Raihan kini dipenuhi dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia telah menemukan kedamaian dalam setiap langkahnya, meskipun dunia di sekelilingnya masih penuh dengan ujian. Kini, setiap kali ia menatap langit, ia tidak lagi merasa cemas atau takut akan apa yang akan datang. Ia mengerti bahwa apapun yang datang, itu adalah bagian dari rencana terbaik Allah untuknya. Ia tahu, segala yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, adalah bagian dari takdir yang sempurna. Allah yang Maha Mengetahui, tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Raihan tidak lagi berpikir tentang apa yang hilang. Ia mulai fokus pada apa yang telah Allah beri. Dalam kesendirian, ia menemukan kekuatan. Dalam kehilangan, ia menemukan cinta. Dalam kegagalan, ia menemukan jalan menuju kesuksesan yang lebih hakiki. Ketika orang-orang yang pernah dekat dengannya menjauh, ia mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah hanya ingin mengajarinya untuk lebih dekat kepadanya. Mengajarinya bahwa cintanya adalah cinta yang abadi,
tidak tergantung pada manusia. Dan Raihan tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih mendalam, dan lebih dekat kepada Allah. Karena ia yakin, Allah tidak pernah menguji hambanya tanpa tujuan. Segala yang terjadi adalah bagian dari jalannya menuju kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembalinya segala urusan. Dengan demikian, perjalanan Raihan menemukan makna kehidupan dan cinta Allah, meskipun berliku dan penuh ujian, telah mencapai titik yang lebih terang. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, untuk selalu sabar, tawakal, dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan dalam diamnya. Hikmah renungan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita berjudul, 3 tanda bahwa Allah sedang menyayangimu diam-diam. Dalam cerita ini, ingat. 1. Tanda pertama, hatimu gelisah saat jauh dari ibadah. Pernahkah kamu merasa, hidup ini terlalu berat? Seolah semuanya menjauh, tak ada yang tersisa. Tapi justru di saat seperti itulah, Allah sedang paling dekat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. 2. Tanda kedua, doamu belum terkabul. Itu bukan sekadar rasa bersalah. Itu tanda bahwa imanmu belum mati. Allah masih menyayangi jiwamu, menuntunmu pulang lewat resah yang tak bisa dijelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Jadi, jika doamu belum terkabul, bukan karena Allah tak peduli, tapi karena Ia rindu mendengarmu lebih lama. Kadang, Allah tak langsung memberi, karena Ia ingin kamu merasakan hangatnya bergantung sepenuhnya padanya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kabulkan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. 3. Tanda ketiga, orang yang kamu cintai, perlahan menjauh. Itu bukan berarti karena kamu buruk, tapi karena Allah sedang menyelamatkan hatimu dari cinta yang salah. Terkadang, kehilangan adalah perlindungan yang tak kita sadari. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Jadi, jangan buru-buru merasa ditinggalkan Allah. Bisa jadi, itulah bentuk cinta Allah yang paling lembut. Melukai sedikit, untuk menyelamatkan sepenuhnya.